sedikit ya. Bisa bridging dulu Mbak, bentar Mbak. Oke. Hari ini pemeriksaan untuk BAP, panggilan atas laporan kita. Laporan apa Bang? Mungkin boleh Laporan penipuan dan penggelapan terhadap saudara NF, saudari NF. Masalah umroh, jamaah umroh, jadi melalui travel. Jadi modusnya itu mengajak kerjasama tapi tidak ada hasil sama sekali. Bahkan bisa dikatakan apa yang dia katakan tidak bisa dibuktikan. Periksa saya, Mbak Anissa, dan para penyidik. Mbak Ratu, ada berapa korban? Banyak sebenarnya kita ya banyak ya, korbannya banyak, kita sampai ada grup WhatsApp juga gitu. Jadi case-nya juga jadi sama ya ceritanya, cuma beda tanggal dan bulan. Bahkan ada yang dari tahun 2000 juga. 2020, 2021. Berarti ini yang melapor hanya Kak Ramet aja sama Mbak Anissa atau gimana? Iya, untuk sementara ini baru berdua, tapi kalau kita bicara korban, masih ada korban yang lain. Ada juga yang udah lapor Ada, sampai iya. Gugat perdata. Gugat perdata. Ada juga Sampai gugat sidang. Kerugiannya berapa sih kalau Mbak Meta dan Mbak Anissa? Ya lumayan sih ya, ratusan juta lah. Jadi kalau kita bicara kerugian ya, kita harus lihat secara kumulatif seluruhnya ya. Jadi kalau total keseluruhan itu nilainya ya besar. Cuma kan karena dia mintanya per orang ya, korbannya ya. Sebenarnya sih bukannya masalah uangnya, tapi lebih ke tanggung jawab dan penipuannya itu loh. Itu yang ya kita harus tindak lanjuti sih supaya nggak ada korban-korban lain, betul kan? Sip. Tapi untuk saksi sama pelapor. Kronologinya, aku meminjamkan Ratu Meta minjem uang sama aku meminjamkan uang ke Ratu Meta, tapi ternyata Ratu Meta meminjamkan lagi ke Lutfi itu. Urusannya katanya untuk isu tiket isu tiket umroh, jamaah umroh. Dijanjikan minjemnya itu, dia janjikan akan mengembalikan dalam waktu 2 minggu, tapi ternyata sampai waktu yang dijanjikan dan sampai saat ini belum ada pengembalian dana. Aku enggak ya, aku lebih ke Ratu Meta aja karena aku percaya sama Ratu Meta aja. Tapi kalian bersahabat nggak sih Mbak? Kenal nggak? Kenal nggak? Aku enggak. Aku enggak kenal. Yang kenal Ratu Meta. Ini kan memang aku ada kerjasama, ada beberapa teman-teman. Nah di situ aku pikir karena ada, misalkan itu kerjasama dengan travel ini akan ada keuntungan ya kan, keuntungan yang dijanjikan yang akan dibayarkan selama 2 minggu. Ternyata dia meleset gitu loh. Dia pasti tagih meleset, terus katanya banyak alasan ini, dramanya ini itu, dan akhirnya saya tunggu lagi dengan waktu beberapa lama sampai saya datang ke rumah pun yang nihil ya, nggak ada sama sekali. Nah jadi saya melalui terjadi kan somasi pertama dan somasi kedua juga nggak ada jalan keluarnya. Yang pertama juga dia datang ke rumah, cuman kan tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi somasi kedua tidak ditanggapi, ya sudah saya jadi masalah. Nggak ada, justru saya telepon nggak diangkat, WhatsApp nggak dibales, dan akhirnya makanya saya somasikan karena tidak ada jawaban sama sekali. Saya bingung mesti kemana ini. Kemudian saya langsung melalui Bang Ferry, Bang minta tolong untuk CNF bla 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 bla. Bang Ferry melalui somasi, dan somasi pertama undangannya sempat datang ke kantor, terus dia minta waktu. Setelah kita dikasih waktu lama juga Ya, nih Bang, nggak ada jawaban lagi. nggak ada jawaban lagi, nggak ada respon. Akhirnya kita somasi lagi yang Kedua. kedua. Setelah somasi kedua, Nggak terus ditanggapi juga. nggak ditanggapi sama sekali, cuma minta waktu gitu ya. Ya. Kan Itu juga yang di pertama dia minta waktu, tapi kan tidak menyelesaikan kapan mau dibayar, bagaimana cara membayar, tidak ada. Alasannya dia untuk nyari uang. Jadi uang mau jual rumah sampai. Iya, cuman kan saya nggak ke arah situ. Nggak ada. Kemungkinan besar sudah tidak ada. Faktanya kan dia mau jual rumah kan? Iya. iya, makanya saya sampai saat ini, sampai detik ini saya nggak ada untuk membayar Anissa ya, karena uang tersebut kan masih di NF. Iya, untungnya Anissa udah baik ya secara pribadi. Kita kan punya teman, kita minta waktu. Nah akhirnya Anissa ngasih waktu, tengah waktu kok nggak ada juga nih. Dan akhirnya sudahlah, kita LP-in aja karena kita udah capek juga ya kan. Gitu. Toh juga
juga waktu yang sebenarnya juga kita bikin LP ini harusnya sebelum puasa. Tapi Mbak Meta minta nanti saja bikin LP-nya setelah Lebaran. Karena mungkin suasana juga suasana puasa kan. Kita tunda sampai Lebaran. Tapi sampai Lebaran juga nggak ada juga dari pihak NF untuk menghubungi juga tidak ada. Bang, kenal pasal berapa sih bang? Apa ya? Kenal pasal berapa? Apa? Pasal. Pasal yang Pasalnya disangkakan 492 sama 486. Atas apa bang? Penipuan penggelapan. ancaman Ancaman maksimal sih 4 tahun. Kalau minimal undang-undang yang baru tidak bicara minimal. Dia hanya bicara maksimal. Nominalnya mungkin berapa ke net waktu itu yang di banyak lah. Enggak, kalau Banyak disatuin karena kan kita juga korbannya nggak satu Nggak nggak satu, dua. iya. Jadi banyak korbannya. kan mungkin bisa sampai miliaran. Miliaran. Jadi berantai. Tapi para korban sendiri juga akan melapor juga bang? Beberapa sudah ada yang lapor. sudah lapor juga. Dan kita ada grup sendiri Iya, juga. jadi kayak terbagi beberapa klaster korbannya ini. Nah, dari klasternya Mbak Meta ini sudah kita bikin laporan. Tapi untungnya saya pada saat mentransfer itu di daerah Bintaro. Di sini terus beberapa korban dia banyak yang kesini juga laporannya langsung. Jadi ya sudah. Nah, kebetulan memang Mbak Meta posisi pada saat dia transaksi itu memberikan uang memang di wilayah sini. Makanya kita ke Polres ini untuk melakukan laporan. Berarti Kamet waktu itu sebenarnya mentransfer itu untuk Kerjasama. umroh atau kerjasama aja Kerjasama. atau invest atau bagaimana? Iya kerjasama, bisa dibilang kerjasama. Kalaupun kalau misalkan ini ya kita bisa umroh juga, berangkat umroh gitu. Terus dia juga banyak yang menjanjikan kita pergi untuk ke China atau apa gitu loh. Ternyata tidak ada, hanya ini aja gitu. Itu per kapan Kak berarti Kak melakukan hal tersebut? Bulan November tahun 2025. Nah katanya kan ini sebenarnya korbannya banyak. Modusnya sama nggak sih? Atau Sama. Sama. Modusnya sama, Sama. ceritanya sama, case-nya juga, cuman bedanya itu di bulan sama tahun, bulan, tahun, dan tanggal mungkin. Ceritanya sama. Bahkan ada juga yang udah dari tahun 2020 dia nipu seperti ini. Kita Jadi nggak tahu. semuanya terungkap pada saat kita bikin Kita. laporan. Pas kita terblow up, Iya. baru semuanya Terungkap. terungkap. Jadi baru Banyak pada yang mulai DM. bicara. Ya. dari tadi kan Kakak bilang sebenarnya dari tahun 2020. Nah si 2020 itu sempat ngobrol juga kan? Udah ada di grup. Apa beliau sudah sempat melakukan tindakan hukum kan? Aku nggak tahu deh. Kalau yang 2020 itu ada di grup dan ada juga yang tidak masuk di grup. Ada juga salah satu Yang udah lapor udah sempat dulu jadi produser Trans 7. Selebrita Trans 7 ya? TV swasta ya? Ya. TV swasta. Dulu, tapi dia nggak mau, cuman dia pikir masih berharap bakal kembali ke uangnya. Ada juga istri dari kuasa hukum, lawyer Ibu Sita, cuman Ibu Sita masih nanti deh gitu mas. Jadi ada beberapa sih. Teman saya sendiri ya. Sempat mempertanyakan nggak Kak kenapa korban yang lainnya menunda untuk melapor atau bagaimana? Ya kalau itu saya sudah bilang sama Mbak Meta, permasalahan yang kita fokuskan adalah permasalahan yang ada di klaster kita saja. Betul. Tapi yang penting kita sudah tahu ada permasalahan lain di luar klaster kita. Jadi kita tidak mau mencampuri juga untuk urusan yang lain kan. Walaupun intinya sama ya permasalahannya. Tapi kita hanya fokus kepada yang ada di klaster kita. Sejak membuat LP sampai hari ini di BAP apakah ada komunikasi atau mereka hubungi mungkin. Kalau di saya tidak ada. Saya juga nggak ada. Aku kemarin sempat WA dia kan. Aku minta nomornya, aku sempat WA. Dan dia minta maaf belum bisa mengembalikan dana itu. Tapi ya nggak ada solusi juga. diduga pelaku ini satu orang atau berapa orang? Ya kalau sementara ini ya kita lihat ya dari saudara NF ini dulu. Tapi kan kita tidak tahu perkembangan dari penyidikan nanti, siapa tahu ada pihak lain yang terlibat kan. Karena kan kita cuma transfernya ke dia kan. Tapi kalau Kameta sendiri ini kan berarti Kameta bersinggungan dengan dia. Mengenal beliau ini sejak kapan atau teman dekat itu? Sejak tahun 2015 mungkin ya. Jadi itu sebelum dia pindah semua dokumentasi dan legalisir kerjanya tuh dikirim ke saya gitu kan. Legalitasnya. Iya legalitasnya pokoknya dikirim lah ke saya. Terus semua juga saya udah by chat, chatting WhatsApp, ada beberapa transfer pun saya jadi bukti lah. Kan? Jangan lama-lama. Oke, Siap. langsung
selanjutnya Ya. gimana bang? Ya. Ya, Langkah selanjutnya gimana? langkah selanjutnya nanti ya kita tinggal tunggu aja dari Iya. hasil penyidikan ini apa. Kita serahkan Kita sama serahkan pada penyidik. penyidik. Oke, sip. Oke. Oke. Ya, Terima kasih ya. ya. Ya.